Masalahnya begini Nandar, yang tidak boleh itu menjadikan Allah dan Muhammad sebagai otoritas lain, sebagai ilah lain. Nah ini dilakukan oleh orang-orang Islam. Nah buktinya ini, akibat daripada orang Islam mengikuti ilah lain, menjadikan Muhammad dan Allah sebagai ilahnya, akhirnya mereka nyembah batu. Akhirnya mereka sujud-sujud kepada batu, cium-cium batu. Begitu Nandar, makanya saya bilang, ketika kamu menjadikan otoritas lain selain daripada Bapa, Firman dan Roh Kudus, akibatnya kamu pergi ke Arab cium-cium batu. Oh, nangislah kau Nandar. Ngamuk, habis ini ngamuk. Ngadu dia sama Cuma. Sudah kubilang Dik Nandar. Udah, ini waktu saya. Nangis dia. Waktu Silakan. saya, asumsi ya. Silakan. Mana timernya? Timernya coba. Di mute ya, kalau gua lagi ngomong ya. Mana Edis? Belum muncul. Baik. Teman-teman, memang si Edis sudah mengakui dari sejak zaman dulu ini tuh saya tunjukkan videonya teman-teman ya. Ini ada video Edis 4 tahun yang lalu waktu di YouTube saya. Kita lihat ya. Ya, saya memilih-milih. Saya nggak mau diskusi dengan orang awam. Kenapa saya mau diskusi dengan Kang Nandar, dengan Ustadz Nandar? Karena dalam menurut saya Ustadz Nandar memiliki pemahaman akan Islam yang di atas rata-rata. Banyak yang memiliki pemahaman dengan Islam yang di atas rata-rata. Contohnya Kang Sunandar, ya, Sugi, ya, itu saya akui. Orang-orang yang memang dia ngerti gitu tentang Islam. Di debater Muslim. Nah, jadi si Edi sejak dahulu sudah meyakini teman-teman kalau saya ini debater Islam yang di atas rata-rata, kata dia. Ada Ustadz Sugi, ada Bang Juma dan lain sebagainya. Makanya lain ditanya, lain dijawab, brother. Saya tanya, tuh, iya, itu waktu saya masih ganteng ya, yang di itu tuh, yang di si Edis tampilkan itu waktu saya masih ganteng. Nah, jadi si Edis ini lain ditanya, lain dijawab. Dis, saya tunjukkan konsep Tritunggal ya kepada kamu. Nah, ini kan Tritunggal nih, Dis. Ini kalau gua tanya lu juga nggak bakal paham. Nih, ini konsep Tritunggal menurut Gereja Katolik. Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah anak, anak bukanlah Bapa, tetapi anak adalah Allah, Bapa adalah Allah. Kalau orang Kristen ditanya siapa nama Bapa adalah Yahweh. Siapa nama anak adalah Yesus. Siapa nama Roh Kudus, macet pasti. Karena Roh Kudus ini bukanlah nama, Roh Kudus suci ya. Kalau nama Bapa adalah Yahweh, anak adalah Yesus, siapa nama Roh Kudus? Tuhan Kristen ini adalah 3, Yahweh, anak, Jibril. Karena kalau kita bertanya teman-teman kepada orang Kristen, nih, saya jamin kalau Paulus hidup dan bangkit kembali dari kuburnya, saya ajak debat, pasti dia kalah. Saya tanya sama Paulus, yang nggak jelas Bapa dan nama ibunya siapa? Siapa nama Roh Kudus? Karena Roh Kudus bukanlah nama. Roh Kudus itu adalah gelar. Roh, angin, kudus, suci. Siapa nama Roh Kudus? Nah, tapi saya tidak mau membahas tentang Paulus. Saya ingin bertanya kepada Edis. Edis, coba minta kepada Roh Kudusmu. Ya, ini saya kasih pertanyaan. Kristen ini kan menyembah Roh Kudus. Siapa nama Roh Kudus? Kalau nama Bapa adalah Yahweh, nama anak adalah Yesus. Siapa nama Roh Kudus? Pasti macet satu nih. Saya ulangi pertanyaan saya yang pertama. Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru menurut iman Kristen, sebutkan satu sekte Yahudi saja yang menyembah Roh Kudus. Sebutkan satu sekte Yahudi, baik dari suku Lewi, suku Yehuda, Naftali, dari Benyamin, Yusuf yang menyembah Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, saudara-saudari yang terkasih, harusnya ya dia juga adalah Tuhan di dalam Torah. Kalau Roh Kudus disembah oleh Yesus, disembah oleh Paulus, harusnya Musa juga menyembah Roh Kudus. Tunjukkan kepada saya kalau Musa mengajarkan kepada Bani Israel kalau Roh Kudus adalah oknum ketuhanan. Kalau Tuhan yang disembah Musa adalah Allah, ada datanya. Kalau nggak percaya, tanya Billy Yahudi, ya, tanya Billy Yahudi dan tanya Bambung Nurseno.
ya, pemandu wisata yang suka ke Israel itu Bambung Nurseno, bener enggak bahasa Ibrani saya? Saya tunjukkan lagi ya. Kalau Tuhannya Yahudi namanya adalah Allah, saya dekatkan, saya baca dalam bahasa Ibraninya, dan ini Ibraninya nggak ada nikut, kalau ini ada tanda harokat. Anallahu, sesungguhnya Allah, Robuka Allazi ahrastuka min balado Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu, bukan Roh Kudus, bukan Yesus. Saya ulangi, pasti nggak bisa jawab. Siapa nama Roh Kudus dan di mana? Sebutkan kepada saya satu sekte Yahudi saja yang menyembah Roh Kudus. 3. Di mana Musa mengenalkan kepada Bani Israel bahwa salah satu oknum ketuhanannya adalah Roh Kudus. Saya yakin tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Saya tanya nama Roh Kudus aja pasti bingung, macet. Aduh, Edis tegang nih, Edis. Kita tanggapi teman-teman ya, santai. Ya. Santai, Nandar, jangan kejang-kejang ya. Baik. Loh, ya. Jadi teman-teman sekalian ya, yang menjadi masalah dasar kenapa diskusi buntu, karena kita ini diskusi sama orang pagan Quraisy. Diskusi sama agama pagan Quraisy yang nempel-nempelin agamanya ke dalam Bible. Begitu. Jadi begini Nandar, pertanyaan kamu begini, mana saya debater Kuningan dari tanah Pasundan? Dengar. Masalahnya begini Nandar, yang kamu maksud menyembah tuh apa sih? Apa yang kamu maksud menyembah? Di mana di dalam Bible suruh nyembah Roh Kudus? Coba saya tanya dulu, pengertian menyembah tuh apa maksud kamu sebagai menyembah? Kalau begini-begini, ya memang nggak ada Nandar. Karena memang agama orang Quraisy ini begini-begini. Itu namanya menyembah. Gini. Terus begini. Ya ngapain Nandar? Ya memang kagak ada perintahnya. Begitu loh. Makanya pengertiannya dulu Nandar. Setiap kita bicara itu harus pengertian. Misalnya membahas apakah Yesus itu Tuhan? Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Apakah Bapa itu Tuhan? Tuhan tuh apa dulu? Gitu loh. Apa dulu? Soalnya kalian itu Tuhan tuh zat gitu. Jadi gak nyambung. Gitu loh. Karena di dalam kepala orang Islam, Tuhan itu adalah zat. Makanya kita harus bicara definisi dulu. Nah, kalau di dalam Bible, kata yang kamu maksudkan itu maksudnya adalah avodah. Ya, avodah. Apa sih avodah itu? Avodah itu maksudnya pengabdian, penghambaan, dalam bahasa Arabnya ibadah, bahasa Arabnya. Nah, di dalam Al-Quran ada juga satu ayat, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kalau kamu artikan ibadah ini adalah menyembah yang kayak begini-begini, berarti orang Islam harus begini-begini terus 24 jam, nggak boleh tidur, nggak boleh. Karena diciptakannya hanya untuk menyembah, untuk ibadah. Nah, makanya pengertian ibadah itu apa dulu? Nah, ibadah itu adalah penghambaan diri, dari kata abdu, hamba, penghambaan diri. Nah, apakah kita wajib menghambakan diri kepada Roh Tuhan? Jelas. Ketika Roh Tuhan itu tinggal di hati kita, kita harus menghambakan diri kepada Roh Tuhan itu dengan cara mengikutinya, mentaatinya. Seperti itu Nandar, ya. Jadi pengertian dulu ya, pengertiannya dulu biar bahasa kita nggak kacau balau. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, siapa nama Roh Kudus? Nama Roh Kudus siapa? Kalau kenapa harus ada namanya? Nah, sekarang saya tampilkan satu ayat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-16 misalnya. Cek aja 16, 17, 18 sampai 19. Di situ ada Allah mengutus Ruhana. Ruhana yang menjelma di hadapan Maryam menjadi manusia. Siapa namanya? Siapa namanya Ruhana di situ? Masa harus ada namanya? Jadi pertanyaan kamu sudah relevan. Roh Tuhan ya Roh Tuhan, begitu. Ya, itu saya jawab semua loh pertanyaanmu ya. Nah, kemudian tadi kamu tanya, kamu bilang,
di dalam Bible nama Tuhannya itu adalah Allah. Nah ini lagi mimpi di siang bolong nih, mimpi siang bolong. Nandar, tidak ada satu nabi, nggak ada satupun nabi, bahkan nama Muhammad sendiri itu tidak mengandung nama Allah, nggak mengandung. Tetapi nama para nabi-nabi itu selalu mengandung nama Yah, ya, menunjukkan bahwa nama Tuhan itu memang Yahweh atau YHWH, ya. Nah, contohnya siapa? Siapa-siapa di dalam Bible yang mengandung nama Yah? Contoh, Zakaria. Kemudian Yesayahu. Ya, Yehezkiel, Yeshua, Yesus sendiri, ya, mengandung nama Yah semua. Bahkan ada dalam Quran nama Yah itu. Misalnya Yahya, ya, kemudian Zakaria ada. Nah, masalahnya ini Allah ini dari mana? Gitu loh. Nah itu Nandar ya, tolong, itu sudah saya jawab semua, 3 pertanyaanmu saya jawab. Nah 1 tadi pertanyaan saya nggak kamu sentuh tadi Nandar. Ini kan kamu tadi mempromosikan tauhid. Nah tolong kamu jelaskan, kalau tauhid itu artinya adalah satu, kenapa Allah tuh ngomong dirinya itu kami? Kami, namanya kami itu ya bukan satu Nandar, kami tunggal itu dari mana? Kamu kebanyakan minum oskadon. Aduh, kami kok satu. Silakan dijawab. Udah mukanya Nandar. Udah beda mukanya. Bentar lagi sekarang jadi Mareng Bang Juma ini. Iya. Silakan. Oke, lihat ya. Ya, saya jawab pertanyaan Edis dulu. Edis, ingat ya, di dalam ini teman-teman harus dicatat, direkam baik-baik ya. Di dalam Al-Quran tidak pernah Allah ketika berbicara tentang objek penyembahan menggunakan kata kami. Tidak ada. Sembahlah kami, nggak ada. Ketika Allah berbicara tentang eksistensinya sebagai objek penyembahan, itu senantiasa menggunakan kata aku. Nggak ada kata sembahlah kami, nggak ada. Contoh, saya buka Quran surat Toha 20 ayat ke-14. Teman-teman lihat ini ya. Quran surat Toha ayat ke-14. Saya bacakan kepada teman-teman ya. Innani anallahu, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali aku. Pak Budeni, beribadah menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholata li zikri. Ya. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas nih, sungguh aku ini Allah, bukan kami adalah Allah, bukan. Begitupun di dalam Yahudi, teman-teman, lihat nih. Ini di dalam Seper Semot Perek Esrim Misparstayim Anohi Adonai, aku adalah Allah, sama bunyinya. Makanya saya bilang ke Edis, coba kamu tanya Bambung Nursena atau Billy Yahudi, bener nggak nih bacaan saya? Anallahu Robuka, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kalian. Ini adalah menurut Rabi Sa'dia Gaon. Kamu cari Rabi Sa'dia Gaon hidup pada tahun berapa. Jadi itu namanya plural of majestic. Ya, kalau berbicara tentang kami, tentang penciptaan, karena melibatkan makhluknya. Sama di dalam Kejadian juga, Kejadian 1 ayat ke-1, Beresit bara Elohim, pakai Elohim. Elohim itu jamak, kalau singularnya adalah Eloah. Nah itu teman-teman, lain ditanya lain dijawab. Menyembah dalam bahasa Ibrani itu bukan apodah, Dudul, gak bisa Ibrani, sok-sok Ibrani. Menyembah di dalam bahasa Ibrani itu adalah obed. Sekarang saya tanya, nah ini muncul pertanyaan karena kau membahas tentang kata aboda. Sekarang saya tanya kepada anda, tunjukkan di dalam Torah kalau Musa pernah berkata, Payomer Moshe, berkatalah Musa, Ani obed ruaha kodes, aku menyembah Roh Kudus. Cari di dalam Torah. Teman-teman, tidak bakal ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya di muka bumi. Debater dari Kuningan, Jawa Barat yang belum pernah ada catatan sejarah saya kalah debat. Ya, ini dia mengulas tentang kata abodah. Menyembah itu dalam bahasa Ibrani apodah, Nandar. Sekarang saya tanya, dari mana? Menyembah dalam bahasa Ibrani itu adalah obed. Obed. Kok bisa jadi apodah? Abodah itu ibadah. Kalau aku menyembah itu ani obed.
Ani Obed Ruach HaKodes. Tunjukkan di dalam Torah ada diksi dan kalimat Payomer Mose Ani Obed Ruach HaKodes. Muncul pertanyaan yang tidak bakal sanggup dijawab oleh orang Kristen manapun di muka bumi. Jadi tolong. Nama Roh Kudus gak bisa sebutkan. Saya tunjukkan. Kalau nama Tuhannya Yahudi itu ada namanya, brother. Saya tunjukkan teman-teman ya. Makanya Edis tidak sanggup mengalahkan saya karena terjemahan saja. Ibrani gak becus dia, Yunani gak becus. Saya tunjukkan. Ya, Yesaya 42 ayat ke-8. Dalam bahasa Ibraninya apa? Ani Allah Husemi. Aku adalah Allah, itulah namaku. Terjemahannya, aku ini Tuhan, itulah namaku. Terjemahan Gabrul, Tuhan kok nama. Nah, dalam bahasa Ibraninya, Ani Adonai Husemi. Aku adalah Allah, itulah namaku. Dasarnya di mana? Di sini, Edis. Ya, Anallahu Robuka. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kamu. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Di mana dalilnya kalau Roh Kudus tidak punya nama? Sedangkan Tuhan di dalam kitab Yahudi, di dalam Yesaya 42 ayat ke-8, Tuhan Yahudi punya nama, namanya Allah. Siapa nama Roh Kudus? Dan di mana Musa mengatakan Ani Obed Ruach HaKodes? Ani Obed et Ruach HaKodes, jeder.